2010201008. Perkenalkan, nama saya Alvina Zulfa Sabara, NIM 2010201021. Perkenalkan, nama saya Dea Mahina Dewi, NIM 2010201022. Perkenalkan, nama saya Rama Sauki, NIM 2030201179. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan beberapa faktor. Adapun faktor yang pertama yaitu dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pembelajaran dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka dari itu, guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media pembelajaran agar tidak mengeluarkan dana ataupun material yang lebih besar. Kemudian faktor yang kedua yaitu materi pelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Faktor yang ketiga yaitu peserta didik. Nah, setiap peserta didik itu di antara individu dan individu lainnya mempunyai pemahaman yang berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Nah, dari data itu, guru harus bisa membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju pada satu media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Terakhir, yaitu jenis-jenis media. Adapun jenis-jenis media antara lain yaitu audio, ada visual, kemudian audiovisual, dan juga alat peraga. Nah, dengan adanya jenis media seperti ini, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan B. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Musfikon yang dikutip dalam Fauziah, dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu efisien, relevan, dan produktif. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat penting dan sangat berperan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami suatu materi pembelajaran yang sulit untuk dinalar. Selanjutnya, pendidik harus membuat media pembelajaran yang cocok untuk suatu materi pembelajaran agar bisa terlaksana pembelajaran yang efisien. Selanjutnya, agar guru tidak salah memilih dalam media pembelajaran, ada beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian, yang kedua, tingkat kesulitan, yang ketiga, biaya, yang keempat, ketersediaan, dan yang kelima, kualitas teknis. Nah, setelah mengetahui faktor dan kriteria dalam memilih media pembelajaran, maka di sini muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya, yaitu yang pertama, sesuaikan jenis media pembelajaran dengan materi kurikulum. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Dan yang kelima, kemudahan memanfaatkan dalam media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang C. Langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran.
Yang keenam, mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. Yang ketujuh, menentukan media yang terpilih akan digunakan. Yang ke-8, menulis rasional penalaran memilih media tersebut. Yang ke-9, menuliskan tata cara pemakaiannya pada setiap peristiwa. Yang ke-10, menuliskan ciripit pembicaraan dalam penggunaan media. D. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan sebuah kegiatan. Begitu pula dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur yang diantaranya yakni A. Model flowchart digunakan untuk penentuan akhir media pembelajaran. B. Model matrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir media pembelajaran. Dan yang terakhir yakni C. Model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran.